Baik, selamat malam. Kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Suara saya jelas? Jelas, oke. Allah kekal kudus, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih karena kami boleh kembali bertemu melalui virtual Zoom ini untuk belajar firman Tuhan. Kami memohon urapan Roh-Mu yang kudus bagi masing-masing kami, teristimewa Airin yang akan membagikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menuntun Airin agar biarlah segala sesuatu yang diucapkan adalah hanya berasal daripada-Mu. Dan biarlah kami semua boleh belajar dan diajar, dan biarlah kami semua boleh terberkati dan dikuatkan. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Engkau kurniakan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu senantiasa bagi kami. Siapkan hati kami, Tuhan. Kami mau berdoa agar Tuhan berkati perangkat yang kami gunakan, sinyal, agar kiranya tidak ada trouble sepanjang acara ini berlangsung. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih, Sister Paulina. Sister Pauline. Oke, mungkin ada yang bersedia untuk testimoni sebelum kita lanjut langsung, atau masih pemanasan? Oke, Airin, dengan topik baru kita pada malam hari ini mengenai Abigail, a woman of courage and wisdom through adversity. Mungkin bisa segera langsung dengan Airin, silakan. Good morning, Georgia. Well, good evening, everyone. It's so good to be back with you again. Selamat malam semuanya. Saya sangat senang bisa berkumpul bersama dengan Anda semua. I have missed you for the 6 weeks that we have not been able to be together. Saya kangen dengan Anda semua karena kita sudah terpisah selama 6 minggu yang lalu. So Kyle has moved to California. That was the reason why I wasn't able to have these Bible study, because we all as a family went to California. Karena Kyle pindah ke California, kami sekeluarga pergi bersama-sama dengan dia sehingga kami tidak bisa menghadirkan pendalaman Alkitab ini. I am so glad that he was able to be accepted as one of the Seventh-day Adventist hospital, which is St. Helena Hospital. Saya sangat senang sekali karena Kyle itu diterima di salah satu rumah sakit Advent di California, yaitu St. Helena. And when we were there, we see how God really is at work. Dan kami benar-benar melihat bahwa Tuhan itu benar-benar bekerja. Because last year, that area where St. Helena is, it had forest fire. Karena rumah sakit di mana rumah sakit St. Helena berada itu ada kebakaran hutan di daerah sana. In fact, they were not able to extinguish the fire for several months. Mereka tidak mampu memadamkan api kebakaran hutan itu selama berbulan-bulan. So when we were there a couple of weeks ago, we saw the destructions of the fire, how it destroyed many trees and many hills and mountains. Dan ketika beberapa minggu lalu kami berada di sana, kami melihat kehancuran akibat kebakaran hutan itu yang menghancurkan banyak pohon-pohon, bukit, bahkan juga binatang-binatang. But what is so amazing is that where the hospital is located, within about a 1-mile radius, it was completely untouched by the fire. Tetapi ada sesuatu yang sangat luar biasa, di mana rumah sakit itu berada dan
dalam jarak radius 1 mil dari rumah sakit itu tidak ada satu pun yang tersentuh oleh api. And one of the things that we did as a family was we visited Mrs. Ellen White's house that is very close to the hospital. Dan kami juga memiliki kesempatan mengunjungi rumah Ellen White yang berjarak tidak jauh dari rumah sakit tersebut. And again, the amazing thing is that we saw how the Lord protected that area where only within about 1 kilometer surrounding the area is completely untouched. Dan satu hal yang luar biasa lagi, di sekitar rumah Ellen White itu dalam jarak 1 kilometer juga tidak tersentuh api apapun. But everything else was completely destroyed. Dan di luar itu sisanya benar-benar hancur oleh api. So from that, I see that no matter how bad things may seem around us, if we are under God's protection, He can do miracles for our lives. Di sini saya belajar bahwa terlepas seberapa buruk kondisi di mana kita berada, tetapi Tuhan selalu melindungi orang-orang yang benar-benar setia dan percaya kepadanya. I know that many of us have lost someone that we love in just these short months. Saya tahu ada mungkin di antara kita yang kehilangan orang-orang yang terkasihnya dalam beberapa bulan yang lalu. It seems that every week there's new challenges that we face. Seakan-akan setiap minggu selalu ada tantangan baru yang harus kita hadapi. But we need to believe that we are not alone because God is on our side. Tetapi kita harus percaya bahwa kita tidak pernah sendirian karena Tuhan selalu berada bersama dengan kita. So before we start, let us just have a word of prayer one more time. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sekali lagi. Father in heaven, please use me and Natalia as your instrument. Bapa kami yang di surga, tolong gunakanlah Airin dan juga hamba-Mu sebagai instrumen Tuhan. So that not one word spoken from us comes from us, but only from you alone. Supaya setiap perkataan yang kami ucapkan hanya berasal daripada-Mu saja. And Father, please bless every listener so that they may be fed by your bread of life. Dan berkatilah para pendengar kami malam hari ini supaya mereka diberkati dengan makanan firman Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. There is one woman. Miranda, can you help me as a co-host so I can share screen, please? Thank you. There's one lady that I admire in the Bible. Ada seorang wanita yang sangat saya kagumi di dalam Alkitab. And we are going to study about her life for at least the next 2 weeks. Dan kita akan mempelajari tentang kehidupannya selama 2 minggu ke depan. We're going to talk about Abigail, a woman of wisdom and strength, even though she was going through adversity. Kita akan membicarakan tentang Abigail, yaitu seorang wanita dengan keberanian dan juga kebijaksanaan di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi. Because the reality is, I don't know about you, but it seems that life is getting harder and harder each day. Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi saya merasa bahwa kehidupan itu semakin sulit setiap harinya. It seems like there's more challenges that we face every week. Seakan-akan selalu ada tantangan baru yang kita hadapi setiap minggunya. For example, for me, I was so looking forward to having a wonderful, relaxing, worry-free holiday as a family. Seperti saya mendambakan liburan sebagai keluarga itu yang tanpa rasa khawatir, yang menenangkan dan menyenangkan. Because it has been, I don't know, maybe more than 1.5 years that we as a family have spent time together in vacation. Karena hampir 1,5 tahun kami sebagai satu keluarga itu tidak
pergi berlibur. Because you know the challenge that we faced last year. Karena tantangan yang kita hadapi tahun lalu, And then with the COVID situation that locked everything out. dan juga kondisi COVID yang menyebabkan kita tidak bisa kemana-mana. So I was so looking forward to a vacation with the family. Dan saya benar-benar mengharapkan liburan bersama keluarga. So my husband and Kyle drove from Georgia to California. Jadi suami saya dengan Kyle itu menyetir dari Georgia ke California. Where Kenneth and I flew from Georgia to California. Sedangkan saya dan Kenneth itu terbang dari Georgia ke California. And after we arrived in San Francisco, because that's where we were going to have vacation as a family. Dan ketika kami sampai di San Francisco, di mana kita akan berlibur sebagai keluarga. And maybe because my husband was so tired after such long hours of drive, because they drove for 48 hours. Dan karena suami saya kelelahan karena menyetir dengan jam yang panjang selama 8 jam. When we were in San Francisco, he was complaining of headaches. Ketika sampai di San Francisco, suami saya mengeluh sakit kepala. And when he checked his blood pressure, it was sky high to the roof. Dan ketika dia cek tekanan darahnya, ternyata tekanan darahnya sangat tinggi sekali. It was like over 230. Dan itu tekanannya di atas 230. And of course, that is a indication that there's something majorly wrong. Dan itu mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. And there is a risk of stroke having that high of a high blood pressure. Dan ada resiko terkena stroke dengan kondisi tekanan darah yang begitu tinggi. And immediately I was thinking, Lord, this is not fair. We're supposed to have fun as a family. Now, look at my husband. He has such a high blood pressure. He's complaining that he's not feeling well. What's going to happen next? Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ini nggak adil. Saya mendambakan liburan yang menyenangkan, sedangkan suami saya sakit kepala, tekanan darahnya sangat tinggi, apalagi yang akan terjadi kemudian. Sometimes, why is life so hard? Terkadang mengapa hidup itu begitu sulit? Maybe you also know what it means to have a hard life because you're in a toxic relationship. Mungkin kita merasakan hidup yang sulit karena mungkin hubungan yang tidak baik. Maybe as a wife or as a husband, you feel that you cannot communicate well with your spouse, so there is constant argument that you're facing each day. Mungkin pasangan suami istri merasa bahwa kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik sehingga sering terjadi pertengkaran di antara kita. Maybe you feel that you are in a loveless marriage. Mungkin Anda merasa bahwa pernikahan Anda tuh kurang rasa cintanya. There seems to lose, you've lost that spark of enjoyment in your life. Anda kehilangan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan Anda. And you probably think, when is it ever going to get better? Dan Anda berpikir kapan ya ini akan segera membaik? Maybe there is a dysfunctional that's happening within your family. Mungkin adanya ketidakseimbangan di dalam keluarga Anda. Maybe you're having problem with your children. Mungkin kita ada masalah dengan anak-anak kita. Whether it be a problem with depression, mungkin masalah dengan depresi, or even substance abuse such as alcohol, narcotics, whatever it is that seems to disrupt the family. Penyalahgunaan alkohol, narkoba, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan di dalam keluarga. Maybe you're having financial trouble that you've never had before because of all this COVID problem that we're facing. Mungkin ada masalah keuangan akibat COVID yang sedang dihadapi pada saat ini.
Whatever it is that we are having in a daily process, do you ever think that, why is life so bad? Mungkin Anda juga sering mengalami, mengapa hidup itu begitu buruk? Is God punishing me? Apakah Tuhan sedang menghukum saya? Has God forsaken me? Apakah Tuhan sedang meninggalkan saya? We are, as children of God, we should not be facing these kind of problems. Kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya tidak menghadapi masalah seperti ini. Have you ever been in that situation, or are you in that situation right now? Pernahkah Anda mengalami situasi ini atau Anda sedang berada di dalam situasi ini? Well, let's go ahead and take a look at a story in the Bible that we can learn from. Mari kita lihat cerita di dalam Alkitab di mana kita bisa belajar bersama. Let's open our Bible. I hope all of you have your Bible with you to 1 Samuel chapter 25. Mari kita buka Alkitab kita ke 1 Samuel pasal 25. In this story, we're going to dig deep and see what lessons we can learn from the story of Abigail. Dalam cerita ini kita akan menggali lebih dalam tentang Abigail. And I believe after studying this story, Abigail is a virtuous woman who is so precious that her value is worth more than rubies. Abigail adalah wanita yang sangat berani dan harganya dia itu lebih berharga dari batu permata rubi. Let's go ahead and read 1 Samuel chapter 25, and Tante Vera is going to help us read verse 2 and 3. Tolong di-unmute dulu, Tante. Sorry. 1 Samuel 25 ayat 2. Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. So, we are introduced to these two people. Jadi di sini kita diperkenalkan dengan dua orang. And from just these two verses, we see what kind of life Abigail has. Dari dua ayat ini kita bisa melihat kehidupan seperti apa yang dimiliki oleh Abigail. The Bible says that she was a woman of good understanding and beautiful appearance. Di Alkitab dikatakan bahwa Abigail adalah perempuan yang bijak dan cantik. But, which is the big word but, tetapi yang digarisbawahi, she is married to a man that was harsh and evil in his doings. Tetapi dia menikah dengan seorang laki-laki yang kasar dan jahat kelakuannya. I don't know how long they have been married. Saya tidak tahu berapa lama mereka sudah menikah. I don't know how long she has been in this toxic relationship of being married to a harsh and evil man. Saya tidak tahu sudah berapa lama Abigail berhubungan dengan dalam hubungan yang beracun dengan suaminya yang kasar dan jahat kelakuannya. But I can tell you that her life has not been easy. Tapi saya tahu bahwa kehidupannya tidaklah mudah. Living with a man who is harsh is not an easy life. Hidup dengan seorang laki-laki yang kasar itu bukanlah kehidupan yang mudah.
I can only imagine the words that come out of Nabal is not a word of encouragement, but probably a word that always want to bring down someone else so he can be lifted up. Saya bisa bayangkan bahwa perkataan yang keluar dari mulut Nabal bukanlah perkataan yang mendorong atau menguatkan, melainkan perkataan yang menurunkan semangat orang lain. Maybe you're in a situation where you feel that you can never do something right. Mungkin Anda saat ini berasa bahwa Anda tidak pernah bisa melakukan suatu hal yang benar. Because someone has always tell you what you're doing is always wrong. Karena ada seseorang yang selalu mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan selalu salah. If you're in that situation, Abigail understands what you're going through. Apabila Anda di dalam situasi ini, Abigail tahu apa yang Anda rasakan. Maybe you are in a relationship where you feel you are never appreciated no matter what you do. Mungkin Anda merasa bahwa Anda tidak pernah dihargai seberapapun yang pernah Anda lakukan. Whether it's by your children or by your spouse or by your in-laws. Anda tidak pernah dihargai mungkin oleh anak-anak Anda atau pasangan atau juga mertua Anda. Abigail understands. Abigail mengerti. Just from these 2 short verses, dari 2 ayat singkat ini, we can see that even though she may be a beautiful woman, it doesn't necessarily mean that her life is a simple or good life. Dari 2 ayat ini dikatakan walaupun Abigail adalah seorang wanita yang cantik, tetapi dia tidak memiliki kehidupan yang begitu sederhana dan mudah. So the first lesson that I learned from this beautiful and wise woman, yang saya pelajari dari 2 ayat ini tentang wanita yang cantik dan bijaksana ini, although she had a loveless marriage with her husband, whose name actually means a fool, di mana dalam pernikahan Abigail dengan suaminya yang arti namanya adalah bodoh. Lesson number 1 is tough times doesn't define you, they refine you. Masa-masa yang sulit itu tidak menjatuhkan Anda, tetapi malah memurnikan Anda. You have heard, and I've said this sayings before, a miserable person makes other people miserable. Saya pernah katakan bahwa orang yang sengsara itu bisa menyengsarakan orang lain. And usually they're miserable because other people makes them feel miserable. Biasanya mereka sengsara karena mereka merasa orang lain membuat dia sengsara. And we use our circumstances as an excuse of how we react to other people. Dan kita seringkali menyalahkan, menggunakan situasi dan kondisi kita untuk menyalahkan orang lain. For example, if our children makes us mad, we get mad to other people. Contohnya, jika anak-anak kita membuat kita marah, kita jadi marah kepada orang lain. If we're frustrated by our husband, we take it out on our children. Ketika kita frustasi dengan suami kita lampiaskan kepada anak-anak kita. We allow the circumstances to control our thoughts, our feelings, and our actions. Kita memperbolehkan situasi dan kondisi itu untuk mengontrol pikiran kita, perasaan, dan juga tindakan kita. But not so with Abigail. Tetapi hal ini tidak terjadi pada Abigail. Because verse 3 says that she remains to be a woman of good understanding and beautiful appearance. Dan di ayat 3 dikatakan bahwa perempuan ini bijak dan cantik. Even though she is living with a harsh and evil-doing husband. Walaupun dia hidup dengan seorang suami yang kasar dan jahat kelakuannya. She retained her strength and her dignity and her wisdom. Dia mempertahankan kebijaksanaan dan juga kekuatannya.
I know it's not easy, but by God's grace and God's help, she was able to be a wise woman, even though she is in a toxic relationship. Hanya dengan bantuan dan kasih karunia Tuhan, sehingga Abigail ini walaupun dia berada dalam hubungan yang beracun, dia tetap menjadi wanita yang bijaksana. I like what Stephen Covey says. Saya suka ungkapan yang disebutkan oleh And this Stephen is Covey. something that we all need to learn and apply in our lives. Ini adalah hal yang harus kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. I am not a product of my circumstances. Saya bukanlah hasil dari situasi dan kondisi saya. So whatever the situation is, it should not affect us in a negative way if we have God as our strength and refuge. Apapun situasi dan kondisinya tidak akan membuat kita menjadi orang yang negatif selama kita memiliki Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. However, I am a product of my decisions. Tetapi saya adalah hasil atau produk dari keputusan yang saya buat. It's my choice on how will I react to the challenges that I face. Ini adalah keputusan bagaimana saya bereaksi dari keputusan yang saya ambil. Am I going to complain about my circumstances? Apakah saya akan mengeluh tentang kondisi saya? Or am I going to continue to be a blessing no matter what is happening around me? Atau saya akan tetap menjadi berkat terlepas situasi apapun yang sedang saya hadapi? One thing about us as women, as men, we seem want to always find a quickest solution to all of our problems. Terkadang kita sebagai seorang wanita maupun pria, kita mau mencari solusi yang paling cepat. If it was in today's world, Kalau misalnya kita hidup di dunia saat ini, if Abigail would have requested for a divorce from Nabal, kalau Abigail meminta perceraian dari suaminya Nabal, everybody would have said, of course, that makes sense. semua orang pasti akan berkata, ya itu pasti masuk akal sekali. He doesn't treat you right. Dia tidak memperlakukan Anda dengan baik. He doesn't know how to show you respect and love. Dia tidak menunjukkan hormat dan kasih sayangnya kepada istrinya. Everybody knows he's a cruel and harsh man and a businessman who always wants to bring everyone else down. Semua orang tahu bahwa dia adalah pria yang kejam, kasar, dan selalu mau merugikan orang lain. We say it makes sense for you to request for a divorce. Dan itu sangat masuk akal sekali kalau Abigail meminta cerai dari suaminya. Because not one of us want to stay in pain. Karena tidak ada satupun di antara kita yang mau bertahan di dalam We're always penderitaan. trying to look the quickest way to get out of pain. Kita selalu mencari jalan tercepat untuk keluar dari penderitaan. Especially now in the age where everything comes so easily. Terutama zaman saat ini di mana semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah. We don't really have to work hard for anything. Kita tidak perlu bekerja keras untuk apapun. You want food? You just go to the market to buy food. Anda mau makanan, tinggal pergi ke pasar kita untuk beli You makanan. don't have to grow your food. Anda tidak perlu menanam makanan. You don't have to pray for the Lord to protect your crops so that you can harvest and have food to eat. Anda tidak perlu berdoa kepada Tuhan untuk melindungi tanaman yang akan panen. Things are so easy to us that we think that in order for us to have a happy life, everything has to go smoothly. Hal-hal itu begitu mudah kita dapatkan sehingga kita berpikir bahwa semuanya itu harus selalu berjalan dengan lancar. Therefore, any challenges we face, we immediately always try to look for the quickest way out. Sehingga setiap tantangan yang kita hadapi, kita selalu berusaha mencari jalan tercepat yang bisa kita lakukan. And then we often
blame God to see whether or not he really knows what's happening in our life. Dan seringkali kita menyalahkan Tuhan, apakah dia perhatian dengan kehidupan kita atau tidak. We tend to forget that he is El Roi. Terkadang kita melupakan Tuhan, bahwa Tuhan adalah El Roy. Let's go ahead and read, Tante Vera, Genesis chapter 16, verse 13. Tante Vera, we can't hear you. Wait. Jadi Genesis apa ya? 16 ayat 13. Genesis 16. Yes, son. Kejadian 16 ayat 13. Wait, aduh. Ya. Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. As you can see, El Roi means you are the God who sees me. Artinya El Roy adalah engkaulah Tuhan yang melihat saya. Sometimes we feel that God is so far away from us, especially when we're going through our rough times. Terkadang kita merasa Tuhan begitu jauh dari kita, terutama ketika kita mengalami kesulitan. Sometimes we even blame God of our circumstances, thinking that He has forsaken us. Terkadang kita menyalahkan Tuhan untuk situasi dan kondisi, dan menganggap bahwa Tuhan sudah menelantarkan kita. But let's go ahead and read Psalms 139, verse 1 through 4. Mari kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 1 dan 4. Tante, can you please help me read that? Yes. Mazmur 139. Oke. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. God knows exactly what's going on in your life at this moment. Tuhan sangat tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda saat ini. Because David says, you know when I sit, you know when I rise, you even know what's in my mind. Bahkan Daud mengatakan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri dan engkau mengerti apa yang ada di pikiranku. Because God says, I am a God who sees your every move and I even know what you're about to say before you even say it out loud. Karena Tuhan melihat setiap langkah kita, bahkan setiap perkataan sebelum kita keluarkan dari mulut kita. One thing about us. Satu hal tentang kita. We don't truly realize how much God cares about us. Kita tidak menyadari betapa besar Tuhan itu mengasihi kita. How much He loves us so deeply. Seberapa besar Tuhan mengasihi kita. That He knows and He cares about every details of our lives. Bahwa Tuhan tuh tahu dan peduli untuk setiap detail yang ada di dalam hidup kita. But the problem is we allow the circumstances to gauge whether or not God cares about us.
Tetapi kita itu melihat situasi dan kondisi itu sebagai patokan apakah Tuhan itu peduli atau tidak dengan kita. We don't realize that when we're going through tough situation, it's because God is refining us into a character that He wants to mold for each one of us. Karena ketika Tuhan izinkan saat-saat tersulit dalam hidup kita, Tuhan sedang memurnikan kita supaya kita ini dibentuk karakternya sesuai dengan kehendaknya. For example, when my husband was having these high blood pressure, sebagai contoh ketika suami saya memiliki tekanan darah tinggi, immediately worry was the one that consumes me. Pertama, rasa khawatir itu yang menggerogoti saya. Instead of focusing on what God can do, I was just focusing on what is happening. Bukannya fokus dengan apa yang akan dilakukan Tuhan, tetapi saya fokus dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Therefore, we get so engaged into what is happening in our life that we get sad, we get mad, we can get depressed. Sehingga kita begitu terikat dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, kita menjadi sedih, kita menjadi khawatir, dan menjadi depresi. But Abigail knows who it is that she serves. Abigail tahu siapa yang dia sembah. She knows that there is a God who sees what is happening in her life. Dia mengenal Tuhan, bahwa Tuhan melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Therefore, she was able to maintain her wisdom, her strength, even though she is in a bad marriage relationship. Sehingga dia mampu mempertahankan kebijaksanaan dan kekuatannya walaupun dia berada di dalam pernikahan yang buruk. I like this quote that says, "Don't worry, God is never blind to your tears, never deaf to your prayers, and never silent to your pains." Saya suka dengan kutipan ini, jangan khawatir karena Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap air matamu, tidak pernah tuli terhadap doa-doamu, dan tidak pernah diam terhadap penderitaanmu. He sees, He hears, and He will deliver. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan menyelamatkan. Even though our situation may last 1 week or even 10 years or more, walaupun situasi kita akan bertahan 1 minggu atau 10 tahun lagi, don't worry, you are not alone. Janganlah khawatir, Anda tidak pernah sendirian. He sees, He hears, and He will someday deliver you. Tuhan melihat, Dia mendengar, dan suatu saat nanti Dia akan menyelamatkan Anda. And lesson number 2 that I'm going to share. Dan pelajaran nomor 2 yang akan saya bagikan. And this is going to be the last one for today, but there are so much more that we're going to dig deep into this story. Dan kita akan sampai di pelajaran nomor 2 dan akan masih banyak lagi yang akan kita gali dari cerita ini. What you see is not necessarily what it seems. Apa yang Anda lihat belum tentu itu yang sebenarnya. For example, as we read in 1 Samuel chapter 25, seperti yang kita baca dari 1 Samuel pasal 25, in verse 2, we know that Nabal was a rich businessman. Di ayat 2 kita tahu bahwa Nabal adalah pengusaha yang kaya. In fact, the Bible says not just rich, but very rich. Bahkan di Alkitab dikatakan tidak hanya kaya, tapi sangat kaya. So I can only imagine in today's language, he is a multi-billionaire type of a man. Dan kalau misalnya pakai bahasa saat ini, dia adalah seorang multi-bilioner. Abigail was beautiful. Abigail sangat cantik. Married to a very rich husband. Menikah dengan suami yang sangat kaya.
She may have multiplied Louis Vuitton. Dia mungkin memiliki banyak sekali LV. She may look like she just comes out of the beauty salon every day. Dia bisa saja terlihat seperti keluar dari salon setiap harinya. Because I can only imagine that she may have been a trophy wife to her husband Nabal. Dia mungkin menjadi istri kebanggaan dari suaminya Nabal. So people may look at her and say, I wish I have her life. Dan orang-orang pasti melihat dia dan berkata, andai saya bisa memiliki kehidupan seperti dia. What we see on the outside of people's life may not be what it seems. Apa yang kita lihat dari kehidupan orang dari luarnya belum tentu kenyataannya. We know the true story now regarding Princess Diana. Kita tahu cerita tentang Putri Diana. Because there has been so many stories about her autobiography. Ada begitu banyak cerita tentang dia dari autobiografinya. But while she was married to Prince Charles, dan ketika dia menikah dengan Pangeran Charles, everybody looked at her and they felt envious of her. Semua orang melihat dia dan cemburu dengan Putri Diana. She's beautiful. Dia sangat cantik. She married a prince. Dia menikah dengan seorang pangeran. Maybe a king someday. Yang mungkin menjadi raja suatu hari nanti. She lives in the Buckingham Palace. Dia tinggal di istana Buckingham. She's part of the royalty. Dia menjadi anggota keluarga kerajaan. It seems like she has a life what every woman dreamed of. Dia memiliki kehidupan yang diimpikan oleh semua wanita. But yet, now we know what happens behind the scene. Tetapi sekarang kita tahu apa yang terjadi di belakang layar. How she felt so alone because she was not valued as a wife by her husband. Di mana dia merasa sangat sendirian karena tidak dihargai oleh suaminya. What it seems on the outside may not necessarily really what's going on in someone's life. Apa yang terlihat dari luar belum tentu menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupannya. Because the reality is just like what Job 5 verse 7 says. Dalam kenyataannya seperti di dalam Ayub pasal 5 ayat 7. But people are born to trouble. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. As surely as the sparks fly upward. Seperti bunga api berjolak tinggi. Not one of us live a perfect life that is troubleless. Tidak ada seorang pun yang memiliki kehidupan yang sempurna tanpa adanya masalah. Every single one of us has our own private struggles. Setiap kita memiliki pergumulannya masing-masing. Every single one of us have our own challenges. Setiap kita memiliki tantangannya masing-masing. But some of us have a better way of hiding it than others. Tetapi di antara kita memiliki kemampuan untuk menyembunyikannya lebih baik daripada yang lain. In fact, some of us create a mask in our face just so that we can try to tell everyone that we are okay. Di antara kita pintar untuk membuat topeng untuk menunjukkan bahwa kita ini baik-baik saja. But in reality, deep down inside, we may be crumbling. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupannya dia benar-benar sedang hancur. We in this Bible study group, kita di dalam kelompok pembelajaran Alkitab ini, let us be sensitive to the needs of what is going on in other people's lives. Marilah kita lebih sensitif dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan sesama kita. Let's don't judge people by the cover of their lives. Janganlah kita menghakimi orang lain dari penampilan luarnya saja. Therefore, we need to be kind and
tender-hearted, and understanding towards one another. Kita harus menjadi orang yang baik dengan hati yang lemah lembut dan pengertian dengan yang lain. Abigail had no idea how long she was going to be stayed married to Nabal. Abigail tidak tahu sampai berapa lama dia harus menikah dengan Nabal. She had no idea what the future was going to bring. Dia tidak tahu masa depannya nanti seperti apa. But she continued to be a woman of good understanding regardless of her circumstance. Tapi dia mau menjadi wanita yang memiliki pengertian yang baik di tengah-tengah kondisi yang dia hadapi. Whatever struggles you're going through, apapun tantangan yang sedang Anda lalui, whatever pain you are facing at this moment, apapun penderitaan yang sedang Anda lalui saat ini, know this, that pain is temporary. Ketahuilah bahwa penderitaan itu hanya sementara. But victory in Jesus is forever. Tetapi kemenangan bersama dengan Yesus adalah selamanya. You don't have to be defined by your circumstances. Anda tidak perlu ditunjukkan dengan kondisi Anda. You can have a victorious life even though things are still hard at this moment. Anda tetap bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan walaupun kehidupan Anda sedang sulit saat ini. Because your life is a life in Jesus. Karena Anda memiliki kehidupan, yaitu kehidupan di dalam Yesus. Let's read Isaiah 12 verse 2 as our final verse for this evening. Mari kita buka Alkitab kita di Yesaya 12 ayat 2. Tante Vera, can you help us read Isaiah 12 verse 2, please? Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. So whatever situation you are facing, Terlepas apapun situasi yang sedang Anda hadapi, you don't have to lean on your own strength. Anda tidak perlu bergantung pada kekuatan Anda sendiri. But hold on to the hand of Jesus, Tetapi bergantunglah pada tangan Yesus, who is your salvation. yang menjadi keselamatan kita. Therefore, like Abigail, we can say, I will trust and not be afraid of what the future is going to hold. Seperti Abigail, kita akan berkata, saya akan percaya terlepas masa depan saya nanti seperti apa. Because the Lord himself is my strength. Tetapi Allah sendiri adalah keselamatan saya. And the Lord himself will win the battle for me because he is my defense. Tetapi Allah sendirilah yang akan memenangkan pertempuran ini karena Allah adalah keselamatanku. He has become my salvation. Tuhanlah yang menjadi keselamatan kita. You're not alone. Anda tidak sendirian. God is with you, Tuhan bersama dengan Anda. holding your hand every step of the way. Memegang tangan Anda dalam setiap langkah Anda. Trust him with your life, no matter how bad it may seem at this moment. Yeah. Percayakanlah hidup Anda kepada Yesus terlepas seburuk apapun yang sedang Anda lalui. Because pain is just temporary, Karena penderitaan itu hanyalah sementara, but victory in Jesus will be forever. tetapi Amin. kemenangan dalam Yesus adalah untuk selamanya. May God bless you, Tuhan memberkati Anda semua. and I hope you will stay tuned for next week, but because we're going to have lots of other lessons that we can just dig just from this story alone. Saya berharap Anda tetap bersama dengan kami minggu depan karena kita akan menggali lebih dalam lagi dari Abigail. Looking forward
to seeing you again next week. Saya mengharapkan bisa bertemu dengan Anda semua minggu depan. If you have any questions or if you have any thoughts to share, please share with us. Jika ada pertanyaan ataupun ada pendapat, mohon dibagikan bersama-sama dengan kami. Oke, puji Tuhan dengan pelajaran hari ini, sejujurnya saya tuh agak nggak paham sebenarnya mengenai Abigail ini ya. Cuman tahu dia cantik gitu, sama bijaksana ya. Cuman mungkin sebelum saya ini ada yang mau bertanya dulu, boleh silakan atau menanggapi mungkin. Kalau ada yang mau menanggapi, belum ada ya. Oke, ini mungkin out of topic ya, Irene. Aku bertanya. Ini Abigail ini dia yang memilih si Nabal ini atau ada, aku belum baca nih terus terang nih cerita lebih sebelum dan ininya ya. Tapi dia yang memilih suaminya atau under certain circumstances sampai dia bertemu, maksudnya ini dulu ya, my mom told me gini, kalau kamu mau dapat suami yang baik gitu kan, kamu harus jadi baik juga gitu. Dia bilang gini, kalau kamu burung merpati, ya kamu kan nggak mungkin dapatnya macan gitu kan, istilahnya bukan pasangannya gitu. Tapi dalam cerita ini kok sepertinya bertentangan sekali gitu. Itu her own choice atau dia istilahnya dia nggak tahu sebelumnya, and then dia ada di circumstances itu gitu. Karena tadi Erin juga memberikan ini ya, bahwa I am not a product of circumstances gitu. Apakah mungkin awalnya dia nggak tahu gitu ya? Namanya life itu kan juga ada ups and downs ya. Kita kan manusia itu dinamis ya, tidak statik gitu aja gitu. Nah mungkin waktu kita, apakah si Nadal ini berubah atau memang dia seperti itu, Irene? Kok kayaknya? Yeah. In fact, the Bible does not say how they got married. Di Alkitab tidak diceritakan bagaimana mereka bisa menikah. According to their traditions, they may be, brought together by, what's the word that I'm looking for? You know, when the parents are the one who put them together. Dijodohin. Yes, dijodohin. Yes, there you go. Arranged marriage. That was the word I was looking for. Sepertinya sesuai dengan tradisi, pernikahan mereka tuh sudah diatur atau dijodohkan. The Bible doesn't give details on how it happened. Alkitab tidak menunjukkan secara detail bagaimana ini terjadi. But the lesson that I want to emphasize is that regardless of her circumstances, she remained a woman of wisdom and strength. Tetapi pelajaran yang mau saya tekankan di sini adalah terlepas dari situasi dan kondisinya, Abigail ini mempertahankan kekuatan dan kebijaksanaannya. Nowadays, we live in a completely different generation and a different era. Sekarang ini kita tinggal di generasi dan era yang sangat berbeda. We have more control of who it is that we want to marry. Kita lebih memiliki kendali dengan siapa kita akan menikah. But some of us marry because of circumstances too. Tetapi beberapa di antara kita menikah juga karena situasi dan kondisi tertentu. And we don't realize that through the choices that we made, things that we never thought we would have to face, we have to face.
Bahkan dengan situasi dan kondisi ini, kita tidak menyangka sebelumnya, dan ketika kita menikah, kita kaget kok kita harus melewati ini semua. So the question is, how do we handle our situation? Pertanyaannya, bagaimana kita mengatasi situasi ini? I hope that answers your question, Miranda. Saya harap ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Oke, thank you. Ya, jadi ini juga encouragement juga ya buat kita semua ya, bahwa sometimes kita ada di dalam circumstances yang kita tidak berkenan ya sebenarnya ya. Ada yang mau menanggapi nggak sebelumnya? Karena di sini saya juga melihat peranan perempuan ya, peranan istri itu di mana kan tadinya Daud sudah mau bunuh semua ya, tapi karena si Abigail-nya ini bertemu dengan Daud ya, dia melobi lah istilahnya ya, melobi dengan Daud. We're not even there yet. We're still just in verse 2 and 3. You know? Okay. But what I'm trying to say is just from what you were saying, you know, we are still just in the very first 2 chapters of the Bible, that we need to dig deep and see, wow, there are other people who's gone through what I've gone through. And that's just what I wanted to share. Okay, so you are not alone basically. Karena semua orang punya their own struggles gitu ya, tadi yang dikatakan. Oke, ada yang mau menanggapi mungkin? Atau kira-kira apa yang sudah diambil dari pelajaran malam hari ini? Di tahap awal, karena tadi sesuai janji Irene kita akan menggali lagi lebih jauh, lebih dalam ya, mengenai Abigail ini. Belum ada sepertinya. Kalau belum ada berarti semua mungkin masih mencerna ya Irene. Jadi tadi di awal Irene bilang ada 3 poin ya, tapi baru dibagi 2 ya Irene ya. Jadi tough times. Kenapa? Sorry, I realized I said 3. Yes. Oh, okay. Only 2. Oh, okay. I thought it will be next week. Okay. Yeah, more next week. Ya, jadi yang pertama adalah tough times don't define you, they refine you. Ya, jadi seringkali keadaan sulit itu bukan keadaan yang mendefinisikan kita, tapi justru itulah yang akan mengasah kita, menyaring kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah what you see is not what it seems. Nah ini nih sebenarnya cukup challenging juga ya, karena seringkali ini mungkin agak out of topic sedikit nih, Irene. Mengenai what you see is not what it seems. Ini ada hubungannya juga dengan mendengar nggak ya? Kadang kalau ini kita ngomong suami istri misalnya ya, gitu kan, kita seringkali melihat aja, mungkin dia pulang capek atau segala macam gitu. Tapi sebenarnya pada saat kita menggunakan, balik lagi pelajaran kita beberapa sesi sebelum ini ya, hearing and listening gitu. Mungkinkah dengan bantuan kita listening ya, listen to our husband, cucu mungkin, anak, kakak adik gitu, itu dapat sebenarnya membuat kita lebih memahami strugglingnya orang-orang yang kita kasihi ini. Bisa jadi nggak cuma dengan tapi Tuhan juga kasih nih pendengaran kita. Nah, kalau si Abigail ini gitu ya, yang tadi dibilang kelihatannya cantik gitu kan ya. Tapi apakah di Alkitab, ya mungkin di Alkitab tidak secara gamblang ya Irene dikatakan bahwa dia menderita, but for sure, jadi are we assuming that dia menderita?
dengan seorang laki-laki atau suami yang mendampingi dia, habis dibilang kasar dan jahat ya, itu benar-benar kayaknya gimana itu Irene? Yet dia masih bertahan ya. Exactly. Nah pertanyaannya, why? What makes her bertahan? Because, like I said before, see, when we read the Bible, we need to understand or dig deeper of what the Bible is trying to say to us by looking at every word that is written. Ketika kita belajar Alkitab, kita harus menggali lebih dalam lagi apa yang sebenarnya sedang dituliskan Alkitab ini. So just in verse 3, and I'm going to go ahead and read it again. Seperti di dalam 1 Samuel 25 ayat yang ketiga. The name of the man was Nabal. Nama dari suaminya adalah Nabal. And the name of his wife Abigail. Dan nama istrinya adalah Abigail. And she was a woman of good understanding and beautiful appearance. Perempuan itu bijak dan cantik. But, it's that word but. The man was harsh and evil in his doings. Tetapi yang digarisbawahi, laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. So what the Bible is trying to say is that she is beautiful and good understanding, even though she lives in a household where her husband is so harsh and always have evil in his thoughts. Yang ditekankan Alkitab di sini adalah Abigail ini memiliki pengertian yang baik dan cantik, tetapi dia menikah dengan suami yang kasar dan jahat. So, from this, what the Bible is trying to tell us is that it's not easy living with being a wife of a harsh and evil-doing man. Jadi di sini kita mau ditunjukkan oleh Alkitab bahwa tidak mudah bagi seorang wanita untuk tinggal bersama suami yang kasar dan jahat. But yet, because of her relationship with God, she can remain a virtuous woman. Tetapi karena hubungannya yang begitu dekat dengan Tuhan, wanita ini tetap menjadi wanita yang berbudi luhur. She knows who she is. She has her identity in God. Dia tahu dirinya sendiri karena dia memiliki identitas di dalam Tuhan. I can only imagine a harsh husband always brings down, always saying things to his wife that will bring her down. Suami yang kasar itu selalu mengeluarkan perkataan yang menurunkan derajat istrinya. From what we're going to read, it seems like he's a man that is easily angry and very impatient. Dari yang akan kita baca, suaminya itu gampang sekali marah dan tidak sabaran. So he may call her, "You stupid, you don't know what you're doing." Maybe he says all these things to her, even though the Bible doesn't say it, but by that word harsh, we can only imagine what kind of words that come out of his mouth. Bisa dibayangkan bahwa suaminya pasti mengata-ngatai istrinya bahwa engkau bodoh, gak bisa apa-apa. Dan di Alkitab mungkin tidak diberikan secara detail, tapi dengan kata-kata bahwa laki-laki itu kasar dan jahat. But what I want to emphasize is that regardless of what he says to her or how he treats her, she remained a virtuous woman. Tetapi yang mau saya tekankan di sini, terlepas dari semua perkataan dari suaminya yang jahat dan kelakuannya, tetapi Abigail ini tetap bisa menjadi wanita yang memiliki budi yang sangat luhur. That is a lesson that I wanted to share today. Itulah pelajaran yang akan saya bagikan pada malam hari ini. I hope you're able to see that lesson. Saya berharap Amin. Kita semua bisa melihat dari penekanan pembelajaran malam hari ini. Ya, jadi base-nya tetap kedekatan, gimana kita berhubungan yang
intim dengan Tuhan, maka kita juga diberikan hikmat ya untuk kita juga bisa merespons bagaimana keadaan yang sangat-sangat tidak enak sebenarnya ya. Bayangkan hidup setiap hari diomelin, atau mungkin juga nggak ngomel ke dia, tapi kalau setiap hari dengerin orang kasar seperti itu, bayangin dibilang evil thinking ya. Dibilang kan berpikiran secara evil. Kalau di kita di bahasa Indonesia dibilang jahat ya. Tapi bisa kebayang kalau misalnya dikatakan bahwa pikirannya selalu evil ya, sangat jahat gitu. Dan saya rasa ini menguatkan kita juga ya. Seringkali saya jadi ingat juga, hanya out of topic sedikit. Yesus aja hidup di Nazaret itu kota tempatnya juga yang bukan yang damai sejahtera, semua enak-enak, tidak, justru di sana pembunuh dan semua rasanya lingkungannya gak mungkin deh ada produk yang bagus gitu ya. Kayaknya kan kita percaya di lingkungan kita bahwa harus keluarga yang baik menghasilkan anak-anak yang baik dan semuanya yang baik-baik gitu. Tapi ternyata dari cerita juga dan malam ini, dan Yesus sendiri juga adalah produk dari lingkungannya yang tidak kondusif, tapi circumstances itu karena kedekatannya dia dengan Tuhan, dan itulah jadi kunciannya untuk kita malam hari ini. Semoga kita semua terberkati. Dan terima kasih Irene untuk pembahasan malam hari ini. Kita juga akan segera tutup dengan kita ada prayer request mungkin. Silakan di chat atau di unmute, nanti juga boleh kita doakan bersama. Dan yang pasti kami mengajak masing-masing kita untuk dapat mendoakan paling tidak satu nama yang kita rindu untuk ajak bersama-sama ikut di Selasa depan untuk dapat mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Dan bagi yang merasa terberkati dan ingin membagikan sesi-sesi dari pembelajaran kita setiap hari Selasa malam, maka bisa kontak saya, ataupun juga ada di channel YouTube yang namanya, sebentar, saya juga Channels of Light and Blessings. Ya, ada di channel YouTube namanya Channels of Light and Blessing. Di sana sudah ada, di playlistnya bisa dilihat, kita sudah mulai dari tahun lalu, jadi sudah ada beberapa judul-judul yang bisa segera dibagikan atau yang mau diulang lagi. Oke, sudah ada list doa. Pertama adalah untuk Samuel Irene, anak dari Tante Kiki yang dari hari Sabtu kemarin demam, tapi puji Tuhan sudah PCR negatif, dan tapi masih demam juga, jadi mungkin akan ke dokter atau akan dicek untuk further. And then mungkin kita bisa doakan juga untuk keluarga Abutan, mamanya Firna dan Nita, Tante Teni. Ya, kita juga merasa kehilangan karena Tante Teni adalah salah satu juga bisa dibilang murid Bible Study di setiap sesi Selasa, dan dia cukup rajin. Namun Tuhan izinkan Tante Teni beristirahat di minggu lalu. Dan anak-anaknya juga Firna dan Nita cukup aktif juga di setiap sesi hari Selasa. Jadi kita doakan untuk keluarga yang berduka, dan juga untuk Nita Irene, anaknya Tante Teni, akan berangkat ke Italia malam hari ini. Namun special request-nya adalah karena sedang pandemi ini, sudah dapat visa dari kedutaan Italia di Indonesia, namun pada saat nanti tiba di sana
itu otoritas setempat yang akan decide whether she can enter the masuk ke Italia atau tidak. Karena sampai saat ini belum ada satu orang Indonesia pun yang diterima masuk ke Italia. Tapi ya dia sudah punya karena mau mengurus ya, karena jadinya Tante Teni dimakamkan di Italia. Gitu. Jadi kita benar-benar mau bawa dalam doa. Kemudian juga untuk mama dari Glenda yang ada di Lampung, yang hidup sendirian, kiranya dijaga oleh Tuhan, karena mamanya Glenda sekarang sudah sendiri ya. Tahun lalu kalau nggak salah ya, papa meninggal ya. Jadi mama dari Glenda, dan ada satu lagi juga mama dari Grace Kaparang, Ibu Ani Kaparang. Dia ada osteoporosis dan tulang belakangnya itu saat ini bengkok, jadi she's in pain. Tapi belum berani ke rumah sakit. Gitu. Mungkin ada updatean dari Tante Vera untuk Tante Ella. Thank you Miranda. Masih begitu aja berat badannya. Kesian sekali masih 38 kilo. Jadi next week dia akan ketemu dokter, but dokternya masih belum bilang result yang benar. Jadi saya juga nggak, karena waktu itu saya juga sakit kan, saya kena COVID, jadi saya lama nggak bisa ketemu. More than a month saya juga nggak ketemu. Cuman bicara di telepon, video call gitu. Hopefully next week dia bisa ketemu dan bisa terusin treatment. Jadi dia belum tahu, kondisinya belum begitu bagus. Kasihan sih. Mungkin kita doakan terus Tante Ella dan juga Sister Istra, Irene, dan juga di sini ada anak dari Tante Foni, Kak Peggy, yang sudah 6 dokter belum menemukan, aku lupa namanya Tante Foni tadi, apa nama penyakitnya ya. Jadi dia sudah fibro. I haven't heard juga, belum Google juga fibro. Jadi badannya rasanya sakit satu badan gitu, dan belum mendapatkan ya doanya untuk bertemu dengan dokter juga yang mungkin bisa memberikan tahapan medis selanjutnya. Tante, is it fibromyalgia? Tante Foni? Yeah, I think so. Yeah. Fibro. Ya, anaknya Tante Foni, Kak Peggy, tinggal di California, Irene. Iya, betul. Dia dosen di sana. Jadi kita doakan juga. Dan di sini ada tante saya, Tante Tantra. Kami tadi pagi menerima berita duka. My auntie, which is adik ipar dari Tante Tantra, rest in peace tadi pagi. Jadi tolong juga didoakan Tante Tantra. Kemudian siapa lagi yang saya bisa? Tadi Samuel sudah ya. Oke. Anyone else yang Tante Lita nih sebenarnya ada request, prayer request ya, cuman aku sorry Tante, aku lupa. Apa ya Tante ya? Oh, belum. Doakan, halo. Doakan anak-anakku. Oh iya, doakan anak-anaknya Tante Lita. Ya, supaya jadi pengikut Yesus. Amin. Ya, jadi background Tante Lita ini dari sepupu ya Tante? Kok sepupu? Anak. Bukan, maksudnya anak-anak Tante kan mau didoakan untuk ikut Yesus. Oh, I see. Yes, that's right. Iya, Miranda. Anak-anak Tante Lita untuk mau mengikut Yesus. Perlu namanya nggak? Do you need the name? Boleh, Tante? Okay. The first one is Joko, second one is Putra,
The third one is Prabha. Okay. I'm sorry, the third Joko. one is siapa Tan? This one? Joko. Okay, Joko Putra Prabha. Praba, Irene. Praba. PRA ya. Oke. Dan untuk kita semua supaya tetap sehat, Irene. Mahal itu sehat. Yes. Sehat pikiran. Amin. Dan semangat terus untuk mengenal Tuhan Yesus dan menghidupkannya. Nah, itu dia PR-nya. Apa yang kita pelajari untuk kita bisa cerna dan kita jalankan, kita aplikasikan. Oke, silakan Irene. Let us pray. Dear Heavenly Father, I just want to praise you and thank you for the opportunity that we have to gather again this Tuesday evening to learn more about your word. Father, sometimes we allow circumstances to control our feelings and our thoughts. Sometimes we see all of the bad things that are around us, and we forget, dear Lord, that you are always there by our side. You are always there holding our hands. And most often, dear Lord, whenever we're going through difficult situation, we always want the fastest way out, not realizing that through our challenges, you are molding our character to be more like Jesus. Yes. So, Father, please help us. Help us to trust you more. Help us not to be afraid, knowing that you are our defense, you are our salvation, and you said you will never leave us nor forsake us. And Father, many of us who are listening tonight have our own personal struggles that we are facing. Whether it's a struggle of relationships within the family, financial struggles, or even health challenges. But Father, help us to never give up, knowing that we are never alone because you are here with us, holding our hand every step of the way. Amen. As you know, dear Lord, there are several who are struggling with a health challenges, such as Samuel and also Ibu Ani, Tante Ella, Istra, Amanda, Kak Peggy. You know, dear Lord, that they all have their own personal health challenges, and some of them are very severe, and some of them the doctor may even say that they have no solution. But dear Lord, you are the one who created their body. You know what is needed to heal their mind, to heal their heart, and to heal their body. So Father, please help them to receive the presence of the Holy Spirit in their life so that they feel that you are at work in their life. And Father, we are so sad to hear the news of how Tante Penny has rest in peace. But dear Lord, we are so looking forward to that blessed day when Jesus comes the second time and that we can be reunited again with her face to face with a new set of body. And Father, until that time, help us to be faithful so that we may be ready when Jesus comes the second time. But dear Lord, I know that even though this is a temporary separation,
Her family are still in so much grief of losing their mom. So Father, please put your arms around Virna and Nita. Help them, Lord, through this painful and difficult situation. Comfort them the only way you know how to comfort them. Especially Nita, who will be flying to Italy. Dear Lord, you know the challenge that she may be facing, that the Italian immigration may not allow her to enter in. But Father, you are much more powerful than any immigration person or law. Father, if it is your will for her to be able to see her mom, help her, dear Lord, so that she may be able to go through without any problems. Protect her also as she travels so that she will not contact any COVID or any kind of illness. And Father, it's always our heart and our desire for our children to be connected to you, for our children to have a personal relationship with you. So Father, as you know, Tante Lita's heart is for her children, Joko, Putra, and Prabha, to realize that the emptiness that they have in their heart is because they need Jesus as the pilot of their life. Help them, Lord, to see Jesus as someone that they want to have a closer relationship with because of Jesus's love for them. So Father, please continue to guide us, protect us as we are learning these lessons. Let it be a part of our life to know, dear Lord, that we can have victory in Jesus and that we will be together again next Tuesday studying your words. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. God bless you. See you next week. Thank you, Irene. Thank you. Thank you, Miranda. Amin. Terima kasih, Tante. Thank you, Irene. Thank you, Natalie. Again. Thank you, Thank you, Natalie. Irene. Miranda. Thank you semuanya. Happy belated birthday, Tante Santrina. Aku lupa. Minggu lalu. Thank Selamat you, ulang tahun. Natalie. Oke, bye-bye. Tuh, dari GG, Ate. Thank you, Ate, katanya. Glenda. Bye. Tante Kiki, semoga Sam tidak kurang apa-apa. Amin. Tuh, mudah-mudahan malam ini tenang. Thank you. Ya, Kiki. Semoga Iya, Kiki cepat sembuh ya. Iya, thank you, Pon. Ya. Bye. Bye Bye, Tante semua. Vera. Good Thank night. you. Good night. I want to say hello to Ludi. Ludi, apa kabar sayang? Ludinya lagi meeting. Ludi lagi meeting, dia mau support doang. Itu cuman picture-nya doang di situ. Iya, Tante. Nggak kelihatan ini kan. Oke. Miranda. Oke, bye semua. Good night. Good night, Tante. Good night. Terima kasih doanya. Iya, Tante.